Om Swastiastu. Nama saya Ibu Putri Purnawan Etika, usia 29, akan mempresentasikan materi tentang konflik stres kerja dan lingkungan kerja. Pendahuluan, perubahan lingkungan yang cepat ditandai dengan kemajuan informasi, perubahan selera pasar, perubahan demografi, fluktuasi ekonomi, dan kondisi dinamis lain menuntut organisasi untuk merespon perubahan yang terjadi agar tetap eksis dalam persaingan global. Organisasi seringkali harus merubah struktur dan bentuk organisasinya agar organisasi dapat merespon perubahan yang terjadi. Perubahan organisasi tersebut akan membawa dampak terhadap setiap individu yang berada dalam organisasi. Setiap individu yang menjadi bagian dari suatu organisasi dituntut untuk mengembangkan dan menyelesaikan kompetensinya secara penuh. Stres merupakan suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir, dan koordinasi seseorang. Hasilnya, stres terlalu besar dapat mengancam kemampuan seorang untuk menghadapi lingkungan yang akhirnya mengganggu pelaksanaan tugas-tugasnya. Definisi dan konflik stres kerja dan lingkungan kerja. Penelitian dari Malayu Hasibuan menyatakan konflik adalah suatu persaingan kurang sehat berdasarkan ambisi dalam hal-hal seperti ketidakcocokan, ketidaksetujuan, atau ketegangan baik antara individu maupun interlintas sosial seperti individu, kelompok, ataupun organisasi.
Yang pertama, percekcokan atau perdebatan kontroversi. Yang kedua, penegakan masalah pribadi. Ketiga, visi yang berbeda dengan pekerjaan. Yang keempat, perbedaan pendapat. Kelima, perbedaan dalam menentukan penyebab permasalahan. Yang keenam, perbedaan dalam menentukan solusi permasalahan. Ketujuh, perbedaan dalam menentukan cara penyelesaian konflik. Yang kedelapan, konflik emosional. Kesembilan, perselisihan pribadi. Dan yang terakhir, adalah secara mental dengan pekerjaan. Menurut Igor S. tahun 1997 menyatakan bahwa indikator stres kerja adalah yang pertama, intimidasi dan tekanan dari rekan sekerja, pimpinan perusahaan dan klien. Yang kedua, perbedaan antara tuntutan dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan tugas dan kewajiban. Ketiga, ketidakcocokan dalam pekerjaan. Yang keempat, pekerjaan yang berbahaya, membuat frustasi, membosankan dan berulang-ulang. Yang kelima, beban lebih. Dan yang terakhir, faktor yang diterapkan oleh diri sendiri seperti target dan harapan yang tidak realistis, kritik dan dukungan terhadap diri sendiri. Nama saya Iman Sinta, usia 13. Di sini saya akan memberikan materi faktor-faktor atau variabel yang dipengaruhi oleh konflik dan stres kerja. Menurut Duncan, ada beberapa penyebab stres kerja. Yang pertama ada stressor ekstra organisasi, adalah faktor penyebab stres yang berasal dari luar perusahaan, yaitu mencakup hal seperti di bawah ini. Yang pertama adalah perkembangan sosial secara umum diartikan sebagai suatu proses pergeseran atau berubahnya struktur atau tantangan di dalam masyarakat, meliputi kenyamanan dan lingkungan, pola pikir yang lebih inovatif, sikap serta kehidupan sosialnya untuk mendapatkan penghidupan yang lebih bermanfaat. Yang kedua, kesulitan menguasai globalisasi, proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran dan aspek-aspek budaya lainnya. Yang ketiga, dukungan keluarga serta umum diakui bahwa keluarga mempunyai dampak besar terhadap tingkat stres seseorang. Yang B itu adalah stresor organisasi. Stresor organisasi yang terjadi di luar organisasi terdapat tiga stresor organisasi, yaitu penyebab stres yang berasal dari organisasi itu sendiri. Dan maka ada beberapa akibat yang sering ulang timbul ketika perusahaan mengalami intervensi, yaitu yang pertama, kebijakan atau peraturan pimpinan yang terlalu otoriter terhadap karyawan. Yang kedua, ketidakjelasan tugas, dalam hal ini karyawan dibingungkan dengan tugas yang diberikan perusahaan kepada para karyawan. Yang C itu ada stresor kelompok. Stresor kelompok dapat dikategorikan menjadi dua area, yaitu yang pertama, rekan kerja yang tidak menyenangkan. Yang kedua, kurangnya kebersamaan dengan rekan kerja. Dan yang D itu adalah stresor individu. Terhadap kesepakatan mengenai dimensi situasi dan di posisi individu yang dapat mempengaruhi stres, menurut Duncan, di posisi individu seperti pola kepribadian, tipe A, kontrol personal, faktor stres yang mempengaruhi seorang individu adalah tempat kerja, terbatasnya waktu kerja dan peran ganda. Dan materi selanjutnya adalah jenis-jenis lingkungan kerja. Lingkungan kerja di dalam perusahaan dan instansi sangat penting diperhatikan oleh pimpinan, karena lingkungan kerja yang baik mempunyai pengaruh terhadap aktivitas yang bekerja dalam perusahaan. Yang pertama itu ada lingkungan kerja fisik lingkungan. Semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja dan dapat mempengaruhi karyawan. Yang kedua, lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja yang menyenangkan dalam arti terciptanya hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dan atasan, karena pada hakikatnya manusia dalam bekerja tidak hanya mencari uang saja, akan tetapi bekerja merupakan bentuk aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan kepuasan. Perkenalkan, nama saya Tributu Fian Adi Wibawa. Saya akan menunjukkan materi
sehingga orang akan semangat bekerja. Kelima, faktor keamanan. Rasa aman akan menimbulkan ketenangan dan ketentraman dalam bekerja, sehingga dapat menciptakan semangat kerja karyawan. Rasa aman di sini terhadap milik pribadi dan aman pada diri sendiri. Aman pada diri sendiri merupakan hal yang diutamakan karena seseorang akan merasa tenang bekerja apabila lingkungan tempat yang bekerja dapat menjamin keselamatannya. Materi selanjutnya ada indikator lingkungan kerja. Indikator lingkungan kerja bersih. Siagaan 2014 mengungkapkan bahwa dimensi lingkungan kerja bersih terdiri dari beberapa indikator, yaitu 1. Membangun tempat kerja di samping menarik untuk dipandang juga dibangun dengan pertimbangan keselamatan kerja agar karyawan merasa nyaman dan aman dalam melakukan pekerjaannya. 2. Peralatan kerja yang memadai. Peralatan yang memadai sangat dibutuhkan karyawan karena akan mendukung karyawan dalam menyelesaikan tugas yang diterimanya di dalam perusahaan. 3. Fasilitas perusahaan sangat dibutuhkan oleh karyawan sebagai pendukung dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada di perusahaan. Selain itu, ada hal yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, yakni tentang cara memanusiakan karyawannya, seperti tersedianya fasilitas untuk karyawan beristirahat setelah lelah bekerja dan juga tersedianya tempat ibadah. 4. Tersedianya sarana angkutan akan mendukung para karyawan untuk sampai di tempat kerja dengan tepat waktu, baik yang diperlukan karyawan maupun angkutan umum yang nyaman, murah dan mudah diperoleh. Selanjutnya ada indikator lingkungan kerja yang bersih. Siagaan 2014 mengungkapkan bahwa dimensi lingkungan kerja yang bersih terdiri dari beberapa indikator, yaitu 1. Hubungan kerja rekan kerja setingkat. Indikator hubungan dengan rekan kerja yaitu hubungan dengan rekan kerja yang harmonis dan tanpa saling intrik di antara sesama rekan kerja. 2. Hubungan atasan dengan karyawan. Hubungan atasan dengan karyawan atau bawahan harus dijaga dengan baik dan harus saling menghargai antara atasan dengan bawahan. Dengan saling menghargai maka akan timbul rasa hormat di antara individu masing-masing. 3. Hubungan atasan dengan karyawan, kerjasama atasan karyawan harus dijaga karena akan mempengaruhi pekerjaan yang mereka lakukan. Jika kerjasama antara karyawan dapat terjalin dengan baik, maka karyawan dapat menyelesaikan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Sekian dan